Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Algoritmaku. Sebelumnya saya minta maaf karena jarang update, karena lagi ada kesibukan kuliah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai AHP, Analytical Hierarchy Process, dengan studi kasus penentuan. Ini adalah definisi AHP atau Analytical Hierarchy Process. Menurut Saati, AHP merupakan metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria dan subkriteria. Pengambilan keputusan dibagi menjadi kriteria dan subkriteria. AHP memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lain karena struktur dari AHP berbentuk hierarki yang berisi dari kriteria hingga subkriteria. Jadi kasarannya itu seperti AHP ini sebuah algoritma untuk pendukung keputusan. Seperti contoh pada kasus kali ini untuk menentukan prioritas perbaikan jalan. AHP ini untuk keluaran dari AHP ini adalah ranking dari ruas-ruas jalan yang akan menjadi prioritas untuk diperbaiki. Langkah-langkah dari AHP sendiri didefinisikan menjadi 5. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, membuat hierarki, dan pemilihan kriteria. Yang kedua adalah pembobotan kriteria. Yang ketiga adalah mencari nilai eigen. Yang keempat adalah mengukur nilai CI dan CR. Dan yang terakhir adalah menghitung nilai akhir dan menentukan prioritas. Kemudian kelebihan dari AHP. Yang pertama, kesatuan atau unity. Apa maksud dari kesatuan atau unity ini? Yaitu AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kemudian kompleksitas. Yang dimaksud kompleksitas di sini adalah AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Kemudian yang ketiga, struktur hierarki. Maksud dari struktur hierarki di sini AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level. Kemudian pengukuran. Maksud dari pengukuran adalah AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Yang kelima, konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Dan yang terakhir, sintesis. Maksud sintetis di sini adalah AHP mengarah pada perkiraan seluruh mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Kemudian lanjut ke kekurangan. Ini adalah kekurangan AHP. Yang pertama, orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan atau banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. Jadi, di sini orang-orang yang berpengalaman dalam kasus tersebut atau orang yang berkompeten sangatlah berpengaruh, karena orang-orang tersebut akan melakukan pembobotan terlebih dahulu terhadap kriteria yang akan digunakan. Kemudian untuk perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Yang dimaksud perbaikan keputusan ini adalah ketika hasil dari keputusan itu
setelah dicek ternyata tidak konsisten. Nanti ini ada di pengecekan CR, nilai CR. Dan harus dimulai lagi dari tahap awal, dari tahap pembobotan. Kemudian yang ketiga, ketergantungan model AHP pada input utamanya. Nah, ini yang disebutkan tadi. AHP ini hasil akhirnya itu tergantung terhadap input pertamanya tadi, yakni dari seorang yang berkompeten atau ahli. Jika bobot yang diberikan oleh ahli tadi itu kurang baik, maka hasil akhirnya akan kurang baik juga. Terus yang terakhir, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Setelah ini kita langsung ke implementasinya, tapi mungkin tidak semua, hanya per tahap kita bahas. Baik, yang pertama, implementasi AHP adalah mendefinisikan masalah, membuat hierarki, dan pemilihan kriteria. Di sini sudah saya buatkan grafik, gambaran mengenai definisi masalah, hierarki, dan pemilihan kriteria. Yang pertama, yang paling atas sendiri ini adalah definisi dari masalah yang akan dipecahkan, yaitu prioritas perbaikan jalan. Kemudian turun ke level di bawahnya, yaitu kriteria. Ini adalah kriteria yang akan saya gunakan untuk memecahkan masalah ini. Pemilihan kriteria ini juga didasarkan oleh saran orang yang berkompeten dalam bidangnya, dalam bidang prioritas perbaikan jalan ini. Kriteria pertama yang saya gunakan adalah kondisi jalan, perkerasan jalan, status jalan, fungsi jalan, dan kelas jalan. Kemudian sebenarnya setelah kriteria ini terdapat subkriteria di antara sini nih. Setelah subkriteria, level berikutnya adalah alternatif atau hasil akhir dari penentuan prioritas ini. Yang dimaksud alternatif adalah ruas jalan yang sudah diberi nilai akhir berdasarkan pembobotan dan perhitungan AHP. Ini adalah ilustrasinya, jalan ke-1, jalan 2, jalan 3, sampai jalan ke N. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Untuk sisa 4 tahap pembahasan AHP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.